Menyeruput secangkir kopi di pagi hari, nikmat banget ya teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sih, di balik nikmatnya cita rasa kopi, ada beberapa proses yang harus dilalui, seperti pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, serta pemanenan. Yuk teman-teman, kita intip sedikit jejak kopi dari biji hingga ke cangkir yang siap kita nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Rizkina Simbolon. Saya dari jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi, kelas BUN 5B dari Polbangtan Medan. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Produksi Tanaman Perkebunan Penyegar, yaitu kopi, di lahan kopi Cafe Sitalbak di Desa Sipituhuta, Kecamatan Dolok Sambung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang pencinta kopi nggak ya? Kalau ada, selamat, kalian bakal melihat proses atau tahapan budidaya kopi di secangkir kopi yang kalian nikmati dalam setiap seruputnya. Kalau tidak, kalian jangan skip video ini ya, karena video ini juga bermanfaat kok untuk kalian, yaitu untuk menambah wawasan terkait budidaya kopi. Selamat menyaksikan guys. Langkah awal sebelum melakukan penyemaian atau pendederan untuk dijadikan bibit kopi yang berkualitas baik, yaitu kita harus melakukan seleksi benih. Nah, seleksi benih yang dilakukan di sini yaitu pertama, 100% buah ceri harus merah sempurna. Yang kedua, tidak terserang hama penggerek buah kopi. Yang ketiga, mensortir biji 1, 2, dan 3. Di sini biji yang digunakan untuk pembibitan adalah biji berkeping 2. Yang ketiga, umur tanaman harus lebih dari 7 tahun. Yang keempat, melakukan perendaman dan pencucian biji kopi untuk menghilangkan lendir. Nah teman-teman, setelah dicuci, kita melakukan pengeringan untuk mencegah pertumbuhan jamur dan disimpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki langkah penyemaian atau pendederan. Langkah pertama yaitu mencampurkan topsoil dengan kompos ke dalam suatu wadah lalu digemburkan. Kemudian letakkan benih kopinya dengan cara telungkup lalu diberi pasir di atasnya sampai 2 hingga ke 3 cm. Selanjutnya diberi dedaunan seperti alang-alang atau sangge-sangge nih teman-teman. Kemudian diberikan air dengan cara dipercikkan. Oke, next. Kita memasuki pembuatan lubang tanam nih teman-teman. Di sini ukuran yang digunakan yaitu 70 x 70 x 70 cm dengan jarak 2 x 2,5 meter yang kemudian didiamkan minimal 2 minggu untuk diberi kompos dengan dosis 5 kg per lubang tanam nih teman-teman. Selanjutnya lubang tanam tersebut didiamkan minimal 1 bulan dan maksimalnya 6 bulan ya. Nah sebelum ditanam, lubang tanam tadi harus ditutup ya teman-teman minimal 1 bulan sebelum penanaman. Nah teman-teman, kalau lubang tanamnya sudah siap untuk ditanam, maka kita dapat langsung menanam bibit kopi dengan cara memotong sebanyak 2 jari dari bawah polybag dengan menggunakan parang untuk melihat apakah adanya akar ganda. Jika ada, berarti bibit kopi tidak layak untuk ditanam ya teman-teman, karena akan mempengaruhi produksi buah kopi yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya letakkan bibit kopi ke dalam lubang tanam, lalu angkat sisa polybag yang masih ada pada bibit dan kemudian dibuang. Polybag di sini harus dibuang ya, karena akan menghambat pertumbuhan si bibit. Selanjutnya bibit sudah siap ditanam, kemudian ditutup dan diratakan agar bibit tersebut tidak akan tergenang air yang akan memicu pembusukan pada akar. Teman-teman, jangan lupa diberi kayak ranting gitu ya, seperti yang di video. Tujuannya itu adalah agar si kopinya ini tidak terlalu kepanasan teman-teman.
Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki pemeliharaan tanaman kopi di Sitalbak Cafe ya. Yang pertama itu adalah pemangkasan. Nah, prinsip pemangkasan yang digunakan yaitu yang pertama memangkas daun yang dekat dengan batang atau kembali ke batang utama ya. Yang kedua, memangkas daun yang tegak ke atas atau menunjuk langit. Yang ketiga, memangkas daun yang antar cabangnya bertimpaan. Nah, tujuan dari pemangkasan itu sendiri salah satunya adalah untuk membentuk tanaman yang sehat serta mengatur tinggi tanaman sehingga memudahkan perawatan dan pemanenan. Nah, teman-teman, tahapan pemeliharaan selanjutnya yaitu adalah pemupukan. Tapi kami belum melaksanakannya karena yang pertama, keadaan tanaman kopi di sana sedang musim panen raya. Yang kedua, sedang fase berbunga. Dan yang ketiga, bunganya sudah banyak yang pecah nih teman-teman. Bisa kita lihat ya teman-teman keadaan tanaman kopi Sitalbak Cafe di video ini. Nah teman-teman, pemeliharaan selanjutnya yang kami lakukan adalah sanitasi yang merupakan mengendalikan gulma. Tujuannya adalah untuk mencegah buah agar tidak terkena hama penggerek buah kopi atau PBKO ya teman-teman. Hai hai hai, yuk kita intip bagaimana sih pemanenan kopi di Sitalbak Cafe. Nah, pemanenan kopi di Sitalbak Cafe dapat dilakukan mulai umur tanaman kopi 3-4 tahun ya. Pada panen pertama belum menghasilkan banyak produksi. Satu periode panen umumnya berlangsung antara 4-5 bulan. Cara pemanenannya, memanen buah ceri yang sudah jelas merah dengan memetik langsung namun harus masih meninggalkan pangkal atau tapuk buahnya. Karena di setiap tapuknya bisa jadi akan ada bakal bunga berikutnya. Nah, kami di sini menggunakan ember bersih dan kering untuk wadah buah ceri yang sudah dipetik nih teman-teman. Nah teman-teman, itu dia tadi video singkat tentang budidaya kopi. Nah, semoga dapat bermanfaat ya bagi teman-teman yang menonton. Di sini ada Pak Manaf Samosir selaku petani kopi dan pemilik kafe kopi Sitalbak. Mungkin kita bisa mendengarkan sepatah dua kata atau kata-kata motivasi yang mungkin bisa membangkitkan semangat teman-teman nih. Itu Pak kata-katanya Pak. Oke, jadi untuk kalian yang milenial, saatnya bangkit, saatnya jangan malu menjadi petani. Petani saat ini bukan lagi petani yang dulu. Kalau dulu petani itu image-nya adalah orang bodoh dan orang miskin, saat ini berbanding terbalik. Petani justru orang kaya. Ini seperti ini. Ini umur kopi baru 3 tahun. Jadi kita perawatannya yang intens itu hanya tahun pertama dan kedua. Setelah tahun ketiga, minimal dari per pohon ini kita asumsikan minimal harus dapat ceri 7 kilo per pohon per tahun. Jadi ayo milenial, ayo jangan malu bertani, semangat terus. Teman-teman sudah dengarkan tadi kata-kata motivasi dari Pak Manat. Semoga teman-teman semua termotivasi ya. Sekian video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.